Walaupun latar belakang pertemuan nama saya Dona Finisari dengan NPM 4421210001. Jadi di sini adalah lanjutan video dari video sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester analisis perancangan sistem informasi soal nomor 4. Baik, di sini akan saya share screen. Baik, melanjutkan dari video sebelumnya, saya menjelaskan hal yang sama yaitu standar operating procedure. Tapi ini perbedaannya pada Departemen HRD. Pada video sebelumnya yaitu Departemen General Affair. Di sini juga terdapat perbedaan kegiatan yaitu di sini terdapat perbandingan kinerja sebelum dan sesudah training. Maka akan dilaksanakan evaluasi efektivitas training. Jadi tujuan dari pelaksanaan ini yaitu untuk memberi penjelasan mengenai panduan kebijakan dan SOP dalam evaluasi efektivitas training dan dampaknya terhadap kompetensi SDM dan juga terhadap kinerja bisnis. Sasarannya yaitu untuk mengetahui penyerapan materi training oleh karyawan yang bersangkutan serta untuk menganalisa dampak training terhadap perilaku dan kinerja karyawan. Di sini terdapat beberapa panduan kebijakan. Yang pertama, setiap kegiatan training baik bersifat in-house ataupun public training harus melakukan evaluasi efektivitas training untuk memastikan dampak positif training terhadap kinerja SDM dan kinerja bisnis. Lalu, tahapan evaluasi training mencakup 4 level pengukuran, yaitu level 1, kepuasan peserta training, level 2, pemahaman materi training, level 3, dampak training terhadap perilaku, level 4, dampak training terhadap kinerja bisnis. Setiap tahapan pengukuran efektivitas training dilakukan oleh pihak HRD dan setiap karyawan harus bekerja secara penuh dan aktif untuk membantu proses evaluasi training ini. Di sini terdapat prosedur. Yang pertama, prosedur evaluasi training baik yang dilakukan secara in-house ataupun melalui public training dilakukan melalui 4 prosedur atau 4 level evaluasi. Prosedur evaluasi level pertama adalah mengukur kepuasan peserta terhadap materi training, kualitas instruktur training, dan juga fasilitas training. Lalu, dalam prosedur pertama, pihak penyelenggaraan training atau pihak HRD membagikan kuesioner kepuasan training dan didistribusikan kepada seluruh peserta ketika program training berakhir. Hasil jawaban kemudian direkap oleh pihak HRD dan digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan training. Di sini ada proses evaluasi level kedua, prosedur evaluasi level kedua. Dalam prosedur kedua, pihak RD melakukan pengukuran hasil pembelajaran dan penyerapan materi training kepada seluruh peserta training. Dalam prosedur kedua ini, pihak HRD membagikan kuesioner tentang tingkat pemahaman peserta pelatihan atau form tingkat pemahaman pelatihan terlampir. Hasil jawaban kemudian direkap oleh pihak HRD dan digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan training. Prosedur evaluasi level 3 yaitu efektivitas training mengukur dampak training terhadap perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Pihak HRD memberikan form rencana penerapan materi training kepada seluruh peserta untuk diisi. Proses pemberian form ini adalah dalam sesi terakhir sebelum kegiatan training selesai. Selanjutnya, pihak HRD akan melakukan pemantauan serta secara reguler untuk memastikan rencana penerapan training benar-benar diaplikasikan oleh setiap peserta training. Pemantauan dilakukan setiap sebulan sekali selama 3 hingga 6 kali pertemuan dengan melibatkan atasan peserta training. Pihak HRD kemudian akan merekap hasil pemantauan dan melakukan analisa efektivitas penerapan materi training. Hasil analisa ini juga akan digunakan oleh pihak HRD sebagai bahan masukan untuk perbaikan materi training masa depan dan juga sebagai masukan untuk pengembangan karyawan. Di sini prosedur evaluasi level keempat, yaitu level terakhir. Dalam prosedur evaluasi keempat ini dilakukan pengukuran dampak training terhadap kinerja bisnis. Dalam prosedur ini, pihak RD mengumpulkan data kinerja yang relevan dengan materi training, misal data penjualan, jika trainingnya adalah tentang selling skill, atau tingkat defect rate produk, yaitu jika trainingnya adalah quality management, atau tingkat kepuasan pelanggan jika topik trainingnya adalah service excellence. Data ini dikumpulkan sebelum dilakukannya kegiatan training, bisa data 3 bulan terakhir sebelum training. Selanjutnya, pihak HRD akan mengumpulkan data yang sama. Data yang dikumpulkan adalah data hingga 3 hingga 6 bulan setelah kegiatan training. Data kinerja sebelum training
dan 3 atau 6 bulan sesudah training, kemudian dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan positif yang signifikan. Hasil analisa data kinerja before and after training ini kemudian digunakan oleh pihak HRD untuk menentukan tingkat efektivitas training dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Lalu yang terakhir, hasil analisa ini kemudian disusun dalam bentuk laporan dampak training terhadap kinerja bisnis dan dapat dipresentasikan di depan direksi atau manajer yang lain sebagai bahan evaluasi bisnis. Di sini terdapat beberapa form yang diperlukan untuk melakukan evaluasi efektivitas training ini. Yang pertama, form kepuasan peserta training, form tiket pemahaman materi training, form rencana penerapan materi training, dan form perbandingan kinerja sebelum dan setelah training. Di sini terdapat diagram alir pelaksanaan evaluasi efektivitas training. Kurang lebih sama dari yang saya jelaskan tadi, maka akan saya bacakan di sini. Evaluasi efektivitas trainingnya dimulai, lalu mengidentifikasi dan mengisi kebutuhan training. Di sini terdapat satu dokumen yaitu formulir kebutuhan training. Lalu membuat perencanaan training untuk jangka waktu 3 bulan. Sebelum tanggal pelaksanaan training, lakukanlah persiapan. Untuk intra training yang perlu dipersiapkan antara lain ruangan, whiteboard, spidol, laptop, koneksi internet, proyektor, flipchart, sound system, dan peralatan lain yang diperlukan. Lalu untuk external training, dipastikan peserta sudah mendapatkan persetujuan dari DIROPS, termasuk biaya-biaya yang diperlukan. Lalu hubungi penanggung jawab training agar mengisi sasaran training pada form pengukuran efektivitas training. Lalu di sini akan dilaksanakannya training, yaitu peserta mengikuti training. Pada akhir training, peserta training mengisi form pengukuran efektivitas training yang telah berisi sasaran training. Di sini terdapat satu dokumen yaitu form pengukuran efektivitas training yang akan diisi oleh peserta. Lalu untuk mengevaluasi efektivitas training dapat juga dilakukan ujian atau tes tertulis atau mungkin presentasi, terutama untuk peserta eksternal training. Jika kurang atau tidak efektif, buatlah rencana perbaikannya dari evaluasi efektivitas training tersebut. Di sini prosesnya selesai. Lalu di sini terdapat form perbandingan kinerja sebelum dan setelah training. Di sini yang pertama aspek kinerjanya yaitu jumlah penjualan produk. Di sini data ini hanya ilustrasi ya. Lalu di sini ada aspek yang kedua, skor kepuasan pelanggan. Aspek yang ketiga, jumlah produk cacat atau defect rate. Baik, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan dari soal nomor 4 ini, dari perbandingan kinerja sebelum dan sesudah training pada pelaksanaan evaluasi efektivitas training. Kurang lebihnya mohon dimaafkan pada penjelasan saya dan mohon dikoreksi kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.